Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah Febriani. Kali ini kita akan membahas topik yang krusial dalam ilmu psikologi, terkhusus pada psikologi perkembangan. Ini adalah pembahasan pada materi di perkuliahan, khususnya mata kuliah Developmental Psychology. Ya. Yang akan kita bahas di sini adalah pentingnya simulasi sensori motorik pada anak usia bayi hingga 3 tahun. Jika kita ketahui bahwasanya usia 0 hingga 3 tahun ini adalah periode emas ya, yang penting banget untuk kita ketahui, karena di sini adalah fondasi awal kognitif anak, kemudian fisik anak, dan juga sosial anak. Untuk memahami stimulasi ini, kita bisa merujuk ke pendapat Jean Piaget, tokoh sentral psikologi perkembangan. Ya. Menurut Piaget, tahap paling awal perkembangan kognitif itu adalah pada tahap sensori motorik yang berlangsung sekitar dari usia baru lahir hingga 2 tahunan. Jadi menurut Piaget, tahap paling awal dari psikologi perkembangan itu adalah tahap sensori motorik. Pada tahap ini, bayi itu biasanya belajar melalui indera dan juga tindakan motorik mereka. Mereka aktif bereksperimen, kemudian mengamati dan belajar dari lingkungan. Bayi juga belajar melalui panca indera dan gerakan untuk membangun pemahaman dasar mereka tentang diri mereka dan dunia. Untuk pencapaian terpenting pada tahapan ini itu adalah konsep ketetapan objek. Di sini pemahaman bayi adalah bahwa objek itu tetap ada meskipun tidak terlihat. Contohnya mungkin ketika bayi bermain cilukba, dia percaya dan dia paham bahwasanya di balik tangan itu ada wajah. Nah, seperti itu. Piaget juga membagi tahapan sensori motorik ini menjadi 6 subtahap. Yang pertama adalah tahap refleks yang terjadi pada bayi baru lahir hingga usia sekitar 1 bulan. Ia memahami lingkungan benar-benar murni seperti mengisap dan melihat. Kemudian subtahap yang kedua adalah reaksi sirkuler primer, yaitu sekitar usia 1-4 bulan. Bayi mulai mengulang tindakan yang menurutnya menyenangkan, kemudian melibatkan tubuhnya, seperti mengisap jempol. Subtahap berikutnya adalah reaksi sirkuler sekunder, terjadi pada usia 4-8 bulan. Bayi mulai fokus pada dunia luar dan mengulang-ulang tindakan untuk memicu respon di lingkungan, misalnya kayak menggoyang-goyangkan mainan agar berbunyi. Kemudian subtahap yang keempat adalah koordinasi reaksi sekunder pada usia 8-12 bulan. Nah, di sini pemahaman tentang objek pada bayi itu sudah mulai berkembang. Bayi sudah mulai belajar meniru apa yang dilihatnya. Kemudian pada subtahap yang kelima ada reaksi sirkuler tersier, terjadi pada usia 1 tahun sampai 1,5 tahun. Pada usia 12 bulan hingga 18 bulan, bayi mulai melakukan eksperimen coba-coba dan melihat respon atau hasil dari tindakan tersebut. Dan yang terakhir adalah pemikiran representasional awal, terjadi pada usia 1,5 tahun hingga usia 2 tahun atau 18 bulan hingga 24 bulan. Di sini bayi mulai mengembangkan simbol untuk mewakili peristiwa atau objek. Mereka sudah mulai paham bahwasanya, contohnya misalnya ketika melihat boneka kucing, dia paham bahwasanya itu adalah untuk mewakili kucing sungguhan. Mengapa dikatakan stimulasi pada periode ini
pada tahap sensori motorik itu dikatakan penting. Nah, ini menurut Centrock tahun 2011 dia menjelaskan bahwasanya aktivitas fisik, kemudian kognitif dan sosioemosional itu dapat memperkuat koneksi saraf otak bayi. Yang seperti kita tahu, ada penelitian Cajal yang meneliti dan mengatakan bahwasanya ketika otak manusia diberikan semacam simulasi, maka yang terjadi adalah struktur sel saraf otaknya itu berkembang. Dendritnya pada bagian otak, dendritnya akan membentuk cabang yang baru, seperti itu. Sehingga apabila tanpa stimulasi yang cukup, sinapsis pada bagian sel saraf otak itu tidak terbentuk secara optimal, sehingga akan menghambat perkembangan otak. Jadi dikatakan stimulasi yang tepat itu akan berdampak positif pada kognitif, kemudian sosial dan emosional anak untuk menjadi fondasi kemandirian mereka. Ada beberapa contoh stimulasi sensori motorik yang sederhana. Yang pertama adalah sentuhan. Di sini dikatakan adalah taktil. Kita bisa mencoba anak usia di bawah 3 tahun untuk meraba, mungkin meraba berbagai macam tekstur kain, kemudian memegang kapas, memegang adonan tepung, bermain di pasir, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah stimulasi sensori motorik bagian pendengaran atau auditori. Kita bisa mencoba anak atau mengajak anak mendengarkan musik, murotal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah visual atau penglihatan. Kita bisa mengajak anak bermain cahaya atau bermain bayangan, seperti itu. Kemudian yang keempat di sini adalah olfaktori atau penciuman. Kita bisa mencoba melatih sensori motorik anak dengan berbagai macam bebauan seperti bau pada rempah-rempah, pada bunga misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah gustatori atau rasa. Kita bisa menstimulasi anak saat mulai MPASI, yaitu mengenalkan berbagai macam rasa makanan. Ada yang manis, ada yang asin, bagaimana rasanya sayuran, bagaimana rasa buah-buahan, seperti itu. Kemudian stimulasi sensori motorik yang sederhana lainnya adalah vestibular dan proprioseptif atau bagian gerak. Kita bisa mencoba anak untuk melompat di bantal dan menjaga keseimbangan, kemudian bermain bola. Nah, ini untuk mengembangkan motorik kasar dan kesadaran tubuh anak. Sehingga dapat disimpulkan sensory play yang krusial untuk membangun koneksi otak anak itu menjadi kuat untuk mendukung perkembangan otak mereka, yang mana hal ini juga membantu mendukung perkembangan kognitif, kemudian sosial dan bahasa serta emosional anak. Jadi setiap interaksi kecil kita bersama anak adalah investasi besar bagi masa depan mereka. Mari kita berikan stimulasi yang tepat pada anak di bawah usia 3 tahun atau bayi hingga 3 tahun agar perkembangan kognitif mereka itu bagus seiring perkembangan otak mereka. Kemudian penting juga untuk perkembangan fisik, kemudian sosio-emosional mereka. Itu saja dari saya. Sekian penjelasan mengenai pentingnya stimulasi sensori motorik pada anak
usia 0 hingga 3 tahun. Saya Siti Fatimah Febriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.